Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15-19. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud, menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, tema hari ini adalah bersyukur melalui pertobatan, makur sumanga, situang kapengkatobaran. Orang sakit tentu sangat merindukan kesembuhan. Segala upaya akan dilakukan untuk memperoleh kesembuhan, mulai dari berobat ke dokter praktik, bahkan sampai ke rumah sakit besar. Bagi orang yang sakit, uang bukan lagi sesuatu yang diperhitungkan untuk sembuh, asal bisa sembuh. Itu semua menunjukkan betapa besarnya kerinduan untuk sembuh. Ketika mereka sembuh, mereka akan sangat bersyukur. Demikian pula yang dialami oleh Naaman, panglima Raja Aram, yang sedang sakit kulit. Naaman berupaya mencari kesembuhan ke banyak tabib dan meminum obat-obatan, namun belum memberikan hasil. Naaman pergi ke Israel untuk bertemu Elisa. Naaman diperintahkan untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan dan kemudian sembuh. Naaman dan pasukannya kembali untuk bersyukur dan memberikan hadiah kepada Elisa. Namun di luar dugaan, Elisa menolak hadiah yang diberikan. Ia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak menerima apapun." Ayat 16. Elisa sadar bahwa kesembuhan Naaman adalah pertolongan Tuhan, bukan dirinya sendiri. Naaman kemudian menyadari dosanya lalu berkomitmen untuk meninggalkan berhala-berhala. Rasa syukurnya dinyatakan melalui pertobatan dan pembaruan hidup. Kita mungkin pernah mengalami sakit atau pergumulan seperti yang dialami Naaman. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang diberikannya? Banyak orang yang memberikan persembahan di gereja, banyak orang yang mengadakan ibadah syukur, ada yang memberikan hadiah kepada orang yang menyembuhkan. Itu semua tidak salah, tetapi syukur kita dapat dinyatakan pula dengan pertobatan dan perubahan hidup sesuai kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.